Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih Allah berikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat salat subuh berjamaah di Masjid Raya Al-Hidayah Bukit Cimago City, ya. Para jemaah subuh yang berbahagia, kita teruskan kajian kita dari buku Ekonomi Islam, Antitesis Ekonomi Kapitalis, dengan bagian keempat, yaitu negara Islam atau negara Islami, ya. Nah, ini merupakan bagian daripada ekonomi Islam. Ya, saya sering menyebutkan ekonomi ini sangat terkait dengan politik, ya. Tidak mungkin kita mengembangkan ekonomi Islam di tengah-tengah politik yang tidak mendukung pada Islam. Ya. Tidak mungkin kita mengembangkan sistem secara makro untuk ekonomi Islam pada negara-negara di mana Islam menjadi minoritas. Ya, kita sudah bahas pada pertemuan pertama. Ada beberapa negara-negara yang minoritas, mereka digerakkan oleh sektor swastanya. Tapi negara-negara yang mayoritas itu digerakkan dari sektor pemerintahnya, ya. Jadi ini bahasan kita. Dan ini ada di dalam bab 5, ya. Bab 5 dalam buku ini yang sudah saya sampaikan kepada DKM beberapa waktu yang lalu, ya, untuk kalau mau ingin dimiliki silakan hubungi DKM, ya. Dan alhamdulillah buku ini sudah di-endorse oleh AA GIM, ya, pada tanggal 19 September yang lalu, ya. Jadi belum pada sebulan yang lalu di-endorse oleh AGIM, di mana AGIM mengatakan kita bisa beribadah dengan ekonomi, ya. Kita bisa melakukan amal-amal kebaikan dengan ekonomi, ya. Nanti bisa dilihat di YouTube saya atau di Instagram saya atau di TikTok saya atau di website saya, ya. Jadi ada 4, ya, ada 4 kita publish di media sosial, di website saya, ya, www.henrytanjung.com, kemudian di Instagram saya Henry Tanjung PhD, kemudian di TikTok Henry Tanjung PhD, dan di YouTube Henry Tanjung PhD, ya. Kemudian selain oleh AGIM, buku ini juga di-endorse oleh Ustadz Sabun, ya, yaitu Ustadz Fadlan Garamatan, di mana beliau mengatakan buku ini merubah pemikiran kita tentang ekonomi, ya. Beliau beberapa waktu yang lalu ke rumah saya, lalu mengendorse buku ini, ya. Dan juga buku ini juga sudah di-endorse oleh almarhumah Marissa Haq, ya. 15 Juli yang lalu Marissa Haq ke rumah saya juga sudah mengendorse buku ini, ya. Jadi tidak berlebihan apabila saya mengatakan bacalah buku ini untuk mendapatkan pemikiran yang pure, yang murni tentang ekonomi Islam. Penulisnya adalah Profesor Asad Zaman, ya, profesor dari Pakistan, ya. Adapun agenda kita ada 2. Pertama adalah struktur politik, yang kedua adalah keuangan publik, di mana kedua-dua ini merupakan bagian dari bernegara, ya. Kalau kita ingin merubah negara, kita rubah struktur politiknya, ya. Kalau kita ingin bagaimana
pemilu misalnya itu baik, maka kita rubah undang-undangnya, kira-kira begitu. Kemudian keuangan publik ini terkait dengan penerimaan dan pemasukan negara, ini sangat terkait dengan Kementerian Keuangan atau disebut dengan kebijakan fiskal dan moneter ya. Para jemaah sekalian, Profesor Asad Zaman membuka bab 5 ini dengan mengutip surat 22 ayat 41. Ya. Coba dibuka ayatnya, sama-sama kita buka ya. Surat 22 ya. Surat 22 ayatnya ayat 41 ya. Al-Hajj ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi. Nah ini ya. Ini pejabat lah ini. Apapun levelnya. Baik level camat, bupati, gubernur, wali kota ya, presiden. Orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, maka mereka pertama aqamus shalah. Mereka melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua wa atauz zakah. Mereka menunaikan zakat. Yang ketiga wa amaru bil ma'ruf. Mereka menyuruh berbuat yang baik-baik atau yang ma'ruf. Yang keempat wa nahaw 'anil munkar. Mereka mencegah perbuatan yang mungkar. Ya. Kemudian ayat ini ditutup dengan walillahi 'aqibatul umur, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Ya. Jadi ada 4 tugas utama seorang pemimpin daerah, nasional maupun dunia ya. Pertama adalah melaksanakan sholat dan mengajak orang sholat ya. Ini tugas yang sangat penting, karena sholat inilah yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Yang kedua adalah membayar zakat wa atauz zakah. Membayar zakat ini tidak hanya sebatas yang wajib zakat, tapi juga yang sunnah seperti infak, sedekah, dan wakaf. Ya, di dalam video yang baru posting kemarin, baik di TikTok saya, di Instagram, di YouTube maupun di website, itu ada potongan video singkat 1 menit di mana saya menjelaskan ada 3 ya rahasia yang jarang orang ketahui di balik zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nanti boleh dilihat atau ditonton ya. Yang ketiga, ini yang paling penting. Ya, semuanya penting, tapi ini yang paling penting, yaitu apa? Wa amaru bil ma'ruf dan wa nahaw 'anil munkar. Jadi ini satu paket ya. Menyuruh orang berbuat baik itu satu paket dengan mencegah orang berbuat mungkar. Jadi kalau kita hanya menyuruh orang berbuat baik, tapi kalau ada kemungkaran kita biarin, itu tidak balance ya. Itu tidak balance. Dan Islam tidak mengajarkan itu. Ya. Jadi Islam itu mengajarkan apabila ada kemungkaran, cegah gitu. Kalau kita punya kekuatan, cegahlah dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita, dengan kekuatan kita. Kalau kita punya jabatan, maka ubahlah kemungkaran itu, cegahlah kemungkaran itu dengan tanda tangan kita. Ya. Kenapa? Karena apabila dibiarkan, apabila dibiarkan, maka itu akan merajalela dan akan merusak. Tidak ada artinya amar ma'ruf ketika
amar mungkar dibiarkan. Ya. Nah, jadi ini satu paket ini. Tugas daripada pemimpin atau tugas daripada kepala baik itu daerah maupun nasional. Ya. Dan kepada Allah kembalikan segala urusan. Artinya apa? Kita harus mengacu kepada aturan-aturan Allah dalam kita mengambil segala keputusan. Nah, ini dia. Nah, mari kita lihat dengan kondisi sekarang seperti apa. Ya. Apakah betul kepala daerah maupun kepala negara mengambil keputusan menurut ketentuan Allah? Nah, apa implikasinya? Nah, ya. Implikasinya adalah warga negara dapat diwajibkan oleh hukum Islam untuk menolak aturan pemerintah dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Ya. Tapi dengan cara, ada caranya, menyampaikan ya, menolak aturan itu ada caranya. Ya. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah di atas ketaatan kepada raja. Nah, itu ya. Wa atiullah war rasul, ya, wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Nah, itu ya. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri itu ada prasyarat apabila ulil amri atau pemimpinnya taat. Apabila tidak taat, maka kita bisa menolak, ya. Itu dalam Islam. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam negara Islam, ya, tidak ada yang dibenarkan dari implementasi kebijakan yang kejam dan tidak adil. Nah, tidak ada itu. Ya. Kalau di buku ini Profesor Asad Zaman memberikan contoh seperti pembakaran orang Yahudi. Jadi sejarah dunia para jemaah sekalian, orang Yahudi itu pernah dibakar. Ya, pernah dibakar. Nah, ini kejam, ya. Kejam sekali. Ya, ini tidak dibenarkan. Dengan alasan bahwa saya hanya menjalankan perintah. Ya. Nah, ini diabadikan di dalam buku yang ditulis oleh Eren 2006 dan Bauman 2001, yang dimana mereka menulis ada tindakan yang luar biasa jahat dilakukan oleh manusia normal hanya karena melaksanakan perintah. Saya jadi ingat ya, kalau misalnya bawahan ya, kemudian ditanya kenapa Anda begini-begini, oh itu perintah atasan saya Pak. Misalnya kenapa Anda korupsi, itu perintah atasan saya Pak, gitu ya. Nah, itu tidak benar dalam hukum Islam, karena ketika dia tahu itu salah, meskipun itu perintah daripada atasan, dia harus menolak. Nah, memang berat ya, taruhannya bisa jabatan itu memang, tapi itulah yang diajarkan oleh agama kita, sehingga atasan itu tidak semena-mena. Ya memang resikonya berat, ya memang perjuangan resikonya berat, jihad resikonya berat, ya. Tapi apabila diikutin pun itu bisa-bisa resikonya lebih berat, ya enggak? Ketika bawahan misalkan diadili di pengadilan, kenapa Anda begini, perintah atasan Pak, kira-kira dia bisa bebas enggak? Belum tentu. Bahkan bisa-bisa dia yang dipenjara, atasannya tidak, selamat gitu, bisa-bisa seperti itu. Ya. Nah, jadi di dalam implementasi negara yang Islam atau yang Islami lah katakan, ya. Karena konotasi negara Islam itu ini ya, apa namanya, tidak begitu populer ya. Yang populer adalah negara Islami, artinya negara yang dia menganut hukum Islam, ya, menganut budaya Islam, ya, meskipun dia tidak declare sebagai negara Islam. Nah, para jemaah sekalian, mari kita masuk kepada struktur politik, ya,
struktur politik bagaimana dalam Islam. Sejak negara Islam terbentuk selama masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi kalau orang nanya ada nggak contoh negara yang betul-betul Islami, jawabannya ada. Negara mana? Negara yang dipimpin oleh Rasulullah, karena itu sudah negara. Ya, bahkan luasnya, ya, luasnya itu melebihi teritorial satu negara hari ini. Ya. Kalau kita lihat bagaimana penguasaan Islam, ya, di zaman Abbasiyah, Fatimiyah, ya, itu luar biasa, sepertiga dunia. Islam itu sepertiga dunia, karena dulu belum ada negara-negara itu. Ya. Nah, teori negara Islam berkembang dengan sangat baik selama masa Nabi, karena Rasulullah mencontohkan langsung, sumbernya langsung daripada Al-Quran. Ya. Ini ditulis oleh Anthony Black 2011. Jadi yang menariknya ya buku ini, Profesor Asad Zaman selalu mengutip tulisan orang-orang Barat lagi gitu, ya, bukan tulisan orang-orang Islam. Kalau tulisan orang Islam kan biasa, tapi kalau orang Barat sendiri mengkritik orang Barat itu kan tidak biasa. Nah itu selalu digunakan oleh Profesor Asad Zaman ini, ya. Jadi ini memang paling tepat dibaca oleh orang-orang Barat. Jadi mereka tersadarkan, ya, karena sumber yang dipakai semuanya dari sana. Artinya ingin mengcounter apa yang mereka lakukan itu sudah dikritik oleh mereka sendiri. Anthony Black 2011 itu memberikan kajian literatur komprehensif dalam sejarah pemikiran politik Islam. Ya. Jadi orang Barat menulis tentang sejarah pemikiran politik Islam. Bayangkan ya, dan dia mengakui sendiri bahwasanya selama negara Islam terbentuk, teori negara Islam itu berkembang dengan sangat baik. Ya. Nah, bukunya berjudul History of Islamic Political Thought from the Prophet to the Present. Ya. Dan ini relatif barulah, 2011 ya, relatif baru. Nah, di dalam bagaimana prinsip politik dalam Islam, Maulana Taqi Usmani ini seorang yang sangat berpengaruh di Pakistan, ya, yang peletak ekonomi syariah di sana, ya, itu menyoroti 3 isu penting. Yang pertama adalah Al-Quran surat 22 ayat 41 menyatakan adalah bahwa penguasaan politik merupakan sarana untuk membangun ibadah dan mendorong perbuatan baik. Ya. Jadi Al-Hajj ayat 41 yang tadi kita baca itu menyatakan bahwa penguasaan politik sarana untuk membangun ibadah dan mendorong perbuatan baik. Makanya saya menganjurkan teman-teman yang fashionnya ada di politik, masuk ke politik, pegang kekuasaan, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Sederhananya begini aja. Kalau kita pribadi, ketika ada orang datang kepada kita minta tolong untuk memberikan beasiswa kepada anaknya. Pak, tolong saya Pak, anak saya putus sekolah, perlu biaya. Kita tolong, tapi dengan uang yang ada dalam kantong kita. Paling bisa kita tolong 1 orang, atau 2 orang, atau 3 orang. Tapi begitu kita menjadi pemimpin, ya, kita bisa memberikan beasiswa kepada puluhan ribu orang melalui program. Tidak lagi 1, 2, 3 orang, ya. Itu contoh sederhana saja, ya. Bagaimana dengan politik kita bisa menggerakkan ekonomi.
dengan politik. Ya. Dan sesungguhnya ekonomi syariah di Indonesia juga maju karena perubahan politik, struktur politik berubah. Sebelum tahun 92, ekonomi Islam itu tidak dikenal. Masih dalam tataran-tataran wacana-wacana, seminar-seminar. Tapi begitu Pak Harto, ya, presiden kita, ya semoga Allah merahmatinya, begitu Pak Harto meresmikan yang namanya Bank Muamalat di Istana Bogor, berubah itu peta, gitu loh. Yang ketika itu beliau salah menyebut. Beliau bilang, mari dengan ini saya meresmikan Bank Mu'alamat. Ya, semua orang ketika itu semuanya Bank Mu'alamat sebutnya. Berubah. Ya. Ah, tuh kucing pengen ikut ngaji dia. 92. Mulailah orang mengenal, oh apa itu Bank Islam. Mulai mengkaji, mulailah kemudian orang nabung, orang apa. Mulai itu. Ekonomi Islam tidak sebatas ceramah. 98 Krismon, jepret. Wah. Bank semua berantakan. Yang selamat hanya Bank Muamalat, Bank Islam atau Bank Syariah. Wah, mulai semua melek semua. Wah, apa ini rahasianya ini? Kenapa semua bank hancur, Bank Muamalat selamat? Nah, mulailah. Akhirnya tahun 2000 semua BUMN membuat bank syariah. Tahun 2000 mulailah berdiri BNI Syariah, BRI Syariah, apalagi Mandiri Syariah. Ya. Tahun 2000. Terus berjalan waktu, 2021 tiga bank ini merger. Menjadilah bank yang sangat besar, Bank Syariah Indonesia. Itu semuanya faktor politik. Mulailah muncul undang-undang perbankan syariah, bayangkan ya. Masuk dalam ranah politik, masuk dalam ranah publik, masuk dalam lembaran negara, masuk dalam hukum positif. Kita tidak bisa melihat ekonomi syariah tahun 80, nggak bisa. Kenapa? Bentuknya nggak ada, bentuk nyatanya nggak ada gitu. Nah sekarang udah sangat banyak, ya, bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, ya, lembaga keuangan koperasi syariah, ventura syariah. 2 hari ini, kemarin dan hari ini, Dewan Pengawas Syariah seluruh Indonesia melakukan annual meeting, pertemuan tahunan di Hotel Grand Mercure Jakarta. Ya, saya habis ini saya langsung ke Jakarta lagi. Ya. Kemarin saya dari Jakarta. Ya. Lalu untuk ngisi kajian ini saya pulang, lalu nanti saya kembali lagi karena acaranya 2 hari. Itu semua lembaga bisnis, ya, rumah sakit, sekarang ada rumah sakit syariah. Ya, lembaga bisnis, sekarang ada lembaga bisnis syariah. Semua berkumpul, ya, ratusan orang. Ya, panitia agak kerepotan mencari hotel yang sangat besar, yang kapasitasnya bisa sampai 500 kan atau 1000-an kamar, ya, karena banyaknya orang yang hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, Maulana Taqi Usmani menyoroti tentang kedudukan seorang penguasa adalah sama dengan rakyatnya di hadapan hukum Islam. Ya. Jadi kedudukan penguasa dengan rakyat itu sama di hadapan Allah. Ya, kalau di struktur masyarakat ya tidak sama, pemimpin dengan yang dipimpin jelas berbeda. Tapi di sisi Allah itu sama. Makanya tidak ada, oh kalau dia bangsawan dia kebal hukum, ya. Kalau dia rakyat biasa dia kena hukum gitu. Istilahnya apa itu? Tajam ke bawah, tumpul ke atas istilahnya ya. Nggak ada dalam Islam.
Pemimpin dan yang dipimpin dalam hukum Islam sama. Makanya Rasulullah marah sekali ketika ada bangsawan yang salah nggak dihukum. Sampai kata Rasul apa? Seandainya Fatimah anakku mencuri, aku yang potong tangannya. Sampai begitu Rasul. Itu kisahnya ada bangsawan yang mencuri nggak dipotong tangannya karena bangsawan. Marah Rasul ketika itu. Ya. Nah, jadi seorang penguasa harus dipilih berdasarkan prestasi, menjadi karakter yang tangguh dan dapat digantikan kalau tidak kompeten. Nah, ini dia. Ya. Penguasa dapat digantikan kalau tidak kompeten, tentunya dengan prosedur-prosedur yang disepakati. Jamaah sekalian, yang ketiga, isu penting dalam prinsip politik ini adalah karena penguasaan politik hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Ingat ya, politik itu bukan tujuan. Politik itu sarana. Ya. Tujuan kita bukan untuk menjadi seorang gubernur. Tujuan kita adalah memberikan kemaslahatan yang lebih besar apabila kita menjadi gubernur. Seperti yang tadi yang saya berikan contoh tadi. Kalau kita pribadi, kita paling bisa memberikan beasiswa kepada 1, 2, 3 orang. Karena kekuatan kantong kita. Tapi kalau kita menjadi gubernur, kita bisa memberikan beasiswa kepada puluhan ribu orang. Karena program kita. Ya, jadi tujuan kita menjadi penguasa bukan untuk menjadi penguasa itu sendiri. Bukan. Tapi untuk memberikan kemanfaatan yang lebih besar. Dan tanggung jawabnya juga besar penguasa itu. Tidak main-main. Ya. Nah, karena penguasaan politik hanyalah sarana untuk mencapai tujuan, hanya cara yang diizinkan oleh Islam yang dapat digunakan untuk mencapainya. Ini masalah cara. Bagaimana cara kita berkuasa? Ya. Misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, khalifah kelima Islam, ya, kalau tahun Masehinya 680 Masehi, kalau tahun Hijriahnya 60 Hijriah, belum terlalu jauh daripada Rasulullah. Ya, Muawiyah menarik kembali pasukannya dari serangan mendadak setelah mengetahui bahwa taktik semacam itu tidak diizinkan oleh Islam dalam situasi tertentu setelah berakhirnya perjanjian perdamaian. Jadi dia mengerahkan pasukan, tapi kemudian dia tarik. Kenapa? Karena dia tahu ini cara ini tidak dibenarkan. Dia tarik itu pasukan. Masya Allah ya. Nah, oleh karena itu, secara umum pemerintahan sering dikaitkan dengan negara bangsa. Ya. Namun yang relevan dalam gagasan yang ditekankan oleh Islam adalah bahwa orang-orang Islam membentuk satu komunitas atau umat. Ya, satu komunitas atau umat. Hal ini bertentangan dengan konsep modern negara bangsa yang merumuskan pengaturan pemerintahan berdasarkan pembagian wilayah. Ya. Jadi kalau sekarang itu kan bangsa itu kan menurut wilayah. Ya. Nah, kalau dalam konteks Islam bangsa itu ya umat, keumatan. Jadi wilayahnya bisa sangat banyak. Ketegangan yang belum terselesaikan antara konsep umat dan konsep bangsa telah disandingkan dalam berbagai cara di arena politik Muslim. Ini bisa kita baca dalam bukunya Piscatori tahun 86. Salah satu contohnya adalah pilihan eksplisit Mustafa Kemal Atatürk, ini pemimpin Turki modern, mengenai identitas modern bangsa Turki dan kampanyenya yang agresif untuk identitas ini. Oleh karena itu dia meninggalkan identitas Islam yang lebih umum daripada dinasti Utsmani. Kalau kita lihat sejarah Turki ini ya, waduh ya Allah. Ya, janganlah sampai terjadi dengan kita. Ya. Bagaimana tidak mengerikan? Azan sempat dilarang. Azan sempat diganti dengan bahasa Turki. Tidak boleh azan dalam bahasa Arab. Coba bayangin. Kayak apa itu? Ya. Ini memang negara ini unik ya. Karena tadi itu
dipimpin oleh orang-orang yang seperti itu. Sehingga walaupun penduduknya 96% Muslim, tapi kalau kita ke Turki, kita melihat wah ini seperti Eropa saja. Ya, banyak orang-orang yang berpakaian ketat, ya, transparan, tidak menutup aurat, itu di mana-mana. Ya, meskipun di beberapa daerah itu relatif lebih religius, ya. Misalnya di Konya yang saya sempat kunjungi, ya. Saya sempat kunjungi beberapa kota di Turki. Saya ke Istanbul, ke Bursa, ke Izmir. Izmir itu negara terbesar kota terbesar keempat. Saya ke Ankara. Saya ke mana lagi? Ke Çeşme. Saya ke Kapadokia. Ada berapa kota lah. Tapi yang paling saya suka kotanya Konya. Ya, Konya itu kotanya sangat religius, ya. Di jalan-jalan itu nggak ada orang yang berpakaian terbuka aurat, ya, rapi. Karena di situ tempatnya Jalaluddin Rumi, ya, tempatnya filosof atau ahli sufi Rumi, ya. Jadi memang suasana religiusnya kental di situ, ya. Dan itu Rumi itu pesantrennya itu didirikan tahun 1258. Ya, jadi hampir 800 tahun yang lalu. Sekarang menjadi Karatai University. Jadi dulunya pesantren, ya, sekarang menjadi Karatai University. Tapi pesantrennya tetap dipelihara, tetap dijaga, meskipun bangunan barunya ada. Ya, itu yang saya terkesan. Saya sudah 2 kali ke Konya. Ya, sudah 2 kali ke Konya dan dua-dua dengan istri, ya. Senang sekali saya dengan kota itu, ya, karena environmentnya itu tidak terlalu besar kotanya, ya, kemudian religius, ya, dan tenang dan indah, ya. Indahnya kenapa? Di kota itu banyak sekali taman-taman bunga, ya, indah. Dari Istanbul itu jaraknya 720 km, ya, tapi hanya 4 jam pakai kereta cepat, ya. Saya terakhir tahun lalu dengan istri ke sana naik kereta cepat dari Istanbul itu hanya 4 jam, ya, 720 km. Jadi sama kayak kita lah kan, Bandung itu kan hanya 30 menit, ya, tapi kan hanya berapa kilometer itu. Ini Jakarta Surabaya 720 km hanya 4 jam, ya. Nah, hal ini bertentangan tadi sudah saya jelaskan, ya. Ketegangan itu yang dicatat oleh Pisatori, ya, misalnya tadi Turki, ya. Nah, bagaimana dengan proses pengambilan keputusan? Masalah politik mendasar adalah pengambilan keputusan kelompok saat tidak ada kesepakatan dan saat ada konflik kepentingan. Itu makanya politik itu sangat sangat dinamis, ya, sangat dinamis. Kenapa? Karena di situ ada konflik kepentingan, ada kesepakatan dan ada ketidaksepakatan, ya. Sehingga disitulah kemudian diambil keputusan kelompok. Makanya kadang-kadang kita kaget-kaget kan, kok ini begini, kok ini begini, kok tadi dia dukung ini, sekarang dukung ini, misalnya gitu, ya. Politik begitu kan, ya, kemarin dukung A, sekarang dukung B, cair sekali gitu seolah-olah, ya. Jadi kita di bawah ini gitu, gimana gitu, gimana gitu. Ada kemudian orang yang meninggalkan, ada yang kemudian benci dan sebagainya. Konsekuensi daripada pengambilan keputusan. Nah, proses utama ini yang dijelaskan dalam Islam. Proses utama pengambilan keputusan adalah musyawarah. Ini dia. Ya, Quran surat 42 ayat 38. Ya. Mari coba kita buka suratnya, ya. Surat 42, ya, surat Asy-Syura ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum sura bainahum
wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi kalau kita lihat ayat ini, maka sila keempat dari Pancasila itu sangat-sangat Islami. Ya. Karena apa? Di situ ada kata-kata permusyawaratan. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, ya, dipimpin oleh hikmat, bayangin, ya. Jadi bukan dipimpin oleh yang lain, tapi oleh hikmat. Hikmat ini lebih jauh daripada ilmu. Ada ilmu, ada hikmah. Artinya menjadi pemimpin itu harus orang yang berilmu. Ya, ya, permusyawaratan dalam perwakilan, nah itu dia. Dalam perwakilan. Oleh karena itu, dalam musyawarah semua anggota didorong untuk memikirkan apa yang terbaik bagi negara. Ya. Jadi kalau anggota DPR rapat, ya, itu kan mereka bermusyawarah. Ya. Mereka semuanya berpikir mana yang terbaik untuk negara. Ya, bukan yang terbaik untuk kepentingan individu atau subkelompok. Nah ini dia. Ini yang kadang-kadang menjadi anomali, ya. Anggota DPR berpikir untuk partainya, bukan untuk negara gitu. Mestinya kalau sudah di Senayan berpikirnya untuk negara. Ya. Karena itu adalah representatif daripada rakyat. Nah, hak dan kewajiban warga negara diharapkan patuh pada otoritas negara, kecuali jika pemerintahnya bertentangan dengan hukum Islam. Ya, jadi kepatuhan kita kepada negara itu sebenarnya wajib. Ya, wajib. Apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ya, ini kita lihat surat 4, ya. Surat 4 ayat 59, ya. An-Nisa 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Itu ya. Atiiullah mutlak. Atiiur rasul mutlak. Tapi wa ulil amri minkum tidak mutlak. Kita patuh kepada pemimpin selama dia patuh kepada Allah, selama dia taat kepada Allah. Sehingga tata cara yang dipilih dalam pemilihan penguasa adalah seperti electoral college, ya, kolese pemilih, yang disebut dengan al-hal wal aqd. Ya. Nah, di sini Profesor Asad mengatakan bukan pemilihan langsung. Saya langsung tergelitik juga saya. Bukan pemilihan langsung. Berarti dulu ulama kita ketika dia membuat Pancasila sila keempat itu sudah syariah banget itu. Ya. Jadi yang memilih pemimpin itu biarlah wakil-wakil kita gitu loh. Dulu kan gitu kan. Dulu kan yang milih bupati itu kan DPR, yang milih gubernur DPR provinsi, yang milih presiden DPR pusat gitu kan. Bukan pemilihan langsung. Ini perlu kita pikirkan lagi nih. Karena saya lihat memang ketika pemilihan langsung itu mudaratnya itu banyak sekali. Bagaimana suami istri bisa perang gara-gara beda dukungan, ya. Saudara bisa pecah gara-gara beda dukungan, beda partai segala macam. Masjid bisa pecah gara-gara beda pilihan. Bayangin ini. Masjid sama-sama sholat, sama-sama ruku, sama-sama sujud. Begitu urusan politik pecah. Saya nggak mau berimam sama dia. Dia partainya X. Allahu Akbar, ya. Ini bahayanya.
ternyata Profesor Asad sudah melihat dari jauh-jauh ini, dan dia bisa lihat dalam konteks Islam, ya. Nah, prinsip-prinsip pemerintahan Islami mewajibkan adanya jaminan kebebasan beragama dan kepercayaan. Nah ini ya. Jadi kalau misalkan negara Islam, loh kami yang bukan Islam tidak selamat dong. Justru malah kebalikannya. Agama yang bukan Islam, mereka yang beragama non-Islam dijamin keselamatannya. Coba itu. Ya. Rasulullah ketika Fatuh Mekah, ketika merebut kembali Mekah dengan tanpa pertumpahan darah satu tetes pun, itu menjamin kebebasan dan keselamatan mereka-mereka yang belum Islam. Dijamin. Ya. Kebebasan beribadahnya, bergerak, berekspresi, kesetaraan kesempatan, dan hak untuk mendapatkan manfaat daripada pelayanan publik atau umum. Ya. Nah ini ditulis khusus oleh Sayyid Maududi, ya, ulama di Pakistan, dan nulisnya pada tahun 60, ya. Sudah sangat lama, dengan judul The Islamic Law and Constitution, membahas secara luas hal-hal ini. Ya. Bahkan kalau kita pelajari betul konstitusi Madinah, itu luar biasa, ya. Saya barusan dapat satu buku yang sangat tebal tentang konstitusi Madinah, 2 jilid, ya, bahasa Inggris. Ini ada banyak bahasa, aslinya bahasa Arab, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Urdunya, karena yang nulis orang Pakistan. Dia ngambil dokternya di Arab Saudi, ya. Kemudian dia tulis, ya, satu buku tentang, sebenarnya disertasinya tentang konstitusi, dan itu dia kasih ke saya sebagai hadiah, ya. Bulan Januari yang lalu, masih tahun ini, bulan Januari tahun ini saya ke Lahore, ke Pakistan, untuk menghadiri satu conference, lalu dia hadiahkan kepada saya. Begitu, saya belum baca semua, saya baru baca beberapa saja. Masya Allah, luar biasa itu. Jadi kalau kita dalami saja konstitusi Piagam Madinah itu, ya, dia sebut dengan Medina Constitution, itu struktur negara kita tuh sangat rapi, ya. Nah, dulu kan Pancasila itu kan awalnya kan dari mana? Piagam Madinah ditirunya, ya, oleh ulama-ulama kita. Nah, dalam sejarahnya peradaban Islam telah mampu menampilkan toleransi yang jauh lebih baik dan memberikan kebebasan yang jauh lebih besar kepada minoritas daripada yang pernah dicapai oleh Barat. Ya, kalau mau bertoleransi, Islam udah. Tapi di mana negara Islam minoritas, kita ditekan. Ya, saya mengalami langsung ketika saya ke Italia, ke Milan, kotanya Milan, pada tahun 2018. Jadi saya nginap di hotel dan ingin sholat subuh di masjid. Saya punya teman di sana, orang Indonesia yang punya istri orang Milan. Saya telepon dia, saya panggilnya abang. Bang, besok jemput dia ke hotel, saya mau pengen sholat subuh. Oke, katanya, nanti aku jemput jam sekian. Oke. Saya bangun lebih awal, dia jemput ke hotel. Lalu dari hotel saya pergi ke sana. Saya bilang, bang, kok jauh? Ya, kira-kira setengah jam dari hotel itu ke masjid. Bayangin, subuh ya, subuh itu, jalanan sepi. Sampai di situ saya bilang, bang, mana masjidnya? Itu, katanya. Loh, itu kan cuma bangunan kotak kayak pabrik. Memang iya, katanya. Jadi bangunan kotak kayak pabrik disulap jadi masjid. Oke lah, masuklah kita. Ya, begitu kita mau masuk, kita lihat, wah ini sepi. Ya, datanglah orang sesuatu, yang orang Muslim dari Albania, Muslim dari Turki, Muslim dari mana, mulailah. Azanlah kita. Saya bilang, bang, kok sepi di sini? Ya iya, ini mah mendingan, dia bilang. Kadang-kadang begitu kita masuk,
dijaga sama senjata kan. Coba weh. Saya bilang Masya Allah betapa sulitnya kita beribadah di negeri minoritas. Ya, jadi kita Masya Allah Alhamdulillah kita beribadah dengan sangat tenang dan nyaman. Ya. Nah, Tony B tahun 51 menulis ya, hilangnya perbedaan ras di antara muslim adalah salah satu prestasi moral Islam yang luar biasa. Ya kan? Karena Islam kan tidak lagi melihat ras, begitu dia muslim, dia saudara kita. Apapun warna kulitnya, apapun bahasanya. Begitu dia mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat, maka dia menjadi saudara kita. Makanya kalau kita lihat ketika kita haji atau umroh, segala macam warna kulit ada di sana. Segala macam bahasa ada di sana. Ya. Hilangnya perbedaan ras di antara muslim adalah salah satu prestasi moral Islam yang luar biasa. Ini menurut Tony B. Di dunia sekarang ini ada kebutuhan mendesak untuk penyebaran kebajikan Islam ini, yaitu apa? Toleransi dan kedamaian. Ya, jadi kalau ingin belajar toleransi dan kedamaian, belajarlah ke Islam. Islam tidak hanya membuat teori, tapi sudah mempraktekkannya dari zaman Rasul dulu. Bahkan Sakiko Fukuda dan Par tahun 2004 menulis bahwa pemberian kebebasan budaya seperti yang diberikan dalam peradaban Islam masa lalu ya, adalah salah satu kebutuhan paling mendesak di dunia. Nah, ini. Ya. Jadi lagi-lagi penulis buku ini mengambil pemikiran-pemikiran orang Barat sendiri untuk bagaimana mengkanter ya pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran daripada orang Barat itu. Nah, berikutnya keuangan publik ini akan saya bahas pada pertemuan yang akan datang saja ya. Karena ini pembahasannya juga cukup panjang ya. Jadi ada dua pembahasan di dalam negara Islami ini. Pertama adalah tadi struktur politik dan yang kedua adalah keuangan publik, dan ini sangat erat hubungannya ya, sangat erat hubungannya. Dulu sebelum ada undang-undang zakat kita bayar zakat masing-masing, masjid kumpulin masing-masing. Sekarang dengan adanya undang-undang zakat ada basnas segala macam, luar biasa perolehan daripada zakat dan luar biasa manfaat daripada zakat. Dulu ketika undang-undang wakaf belum ada, kita berwakafnya masing-masing saja ke masjid masing-masing. Ya, sekarang dengan adanya undang-undang wakaf tahun 2004 dan sudah adanya Badan Wakaf Indonesia di mana saya pernah di situ 2 periode di pusat ya. Maka sekarang wakaf tidak hanya sebatas wakaf masjid, wakaf pesantren, sekarang ada wakaf hotel, ada wakaf sukuk, ada wakaf lain-lain. Ya, artinya semakin banyak variasi-variasi ekonomi Islam ketika politik mengaku itu, ketika politik mengendorse itu. Ya, demikian barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, sebagaimana yang kita sudah menjalani sehari-hari, bahwa negara kita ini negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila-sila dari Pancasila itu sudah tadi Bapak jelaskan juga, itu bersumber dari Islam. Bahkan tadi disebutkan dari Piagam Madinah. Sebagaimana kita jalan dalam berkonferensi ini, sepertinya kita ini semakin hari semakin dijauhkan dari nilai-nilai Islam, yang mana juga tentunya itu jauh, makin lama makin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Bahkan secara formal sampai dengan tahun 2016 itu kurang lebih 3.100 sekian perda syariah
itu yang dihapus oleh pemerintah pusat. Dan kalau kita perhatikan juga ini makin hari makin diteliti kembali untuk dinilai dan nantinya akan dihapuskan beberapa peraturan yang dianggapnya itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau lebih khusus lagi itu menghambat investasi. Kalau ini ya akan berlangsung terus, tentunya apa yang dirumuskan di dalam Pancasila, ya, yang mana itu sebenarnya kita sudah sadari bahwa memang walaupun itu bukan Islam, tapi memang mengandung nilai Islam. Nah, sekarang bagaimana sikap kita, tindakan kita sebagai warga negara yang beragama Islam, yang merupakan mayoritas di negara ini, dengan adanya kebijakan-kebijakan yang makin menjauh Islam. Itu, Ustaz, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita? Kita terus istiqomah, Pak. Istiqomah memperjuangkan nilai-nilai Islam, istiqomah memperjuangkan ekonomi Islam, ya, lewat segala macam sarana-sarana yang mungkin. Ya, kita tidak bisa menafikan itu fakta betul, itu kenyataan betul, tapi itu kan hasil daripada suatu struktur dari suatu politik, ya kan? Kalau kita lihat sejarah politik Islam, ada yang lebih mengerikan lagi, Pak. Ya, ada yang lebih mengerikan lagi. Tadi saya sebut contoh, ya, ketika Islam dilarang, bahkan azan pun dilarang, ya. Ada di zaman di zaman Mesir ketika itu, ketika yang susah itu malah lebih ditekan lagi umat Islam ketika itu. Ya. Jadi itu adalah suatu perjalanan, ya, perjalanan yang harus kita lalui, tapi yakinlah rezim kan berubah, Pak. Yakin. Ya, nah sekarang bagaimana upaya kita untuk terus, ya, istiqomah, terus berjihad, terus mengingatkan, ya. Makanya teman-teman yang punya vision politik masuk ke politik, yang punya vision usaha bisnis masuk ke bisnis, jadilah konglomerat, jadilah pengusaha-pengusaha besar yang muslim yang banyak memberi manfaat pada umat Islam. Ya, kita masuk kepada vision kita masing-masing. Di mana Bapak yang lebih hebat masuk di situ. Tapi niatkan, ini adalah sarana, bukan tujuan saya. Ini adalah sarana. Menjadi gubernur bukan tujuan saya, ini adalah sarana saya untuk bisa memberikan manfaat lebih besar. Karena gubernur itu ada jabatannya. Selesai jadi gubernur, kalau kita memberikan manfaat yang besar, nama kita akan harum dan kita akan dikenang. Ya, sama juga dengan presiden. Apabila dalam masa kita menjadi presiden, ya, kita punya kebijakan itu dicintai rakyat kita, karena kita punya keputusan yang sangat pro pada rakyat, kita pasti dicintai rakyat. Tapi sebaliknya, ya. Nah, jadi ini adalah satu kenyataan, ya. Nah, bagaimana sikap kita kembali? Kita harus istiqomah menyuarakan, istiqomah melaksanakan, ya, apa yang dianjurkan atau apa yang disarankan oleh Islam. Gitu, Pak, ya. Nanti kita diskusi lebih inilah, ya. Lebih dalam, ya. Baik, ada lagi? Silakan. Cukup ya. Baik, demikian mungkin pada pagi hari ini, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.